Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrin Bani. Saya dari program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2413301. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kerajaan Islam pertama di Nusantara sebagai bagian penting dari awal perkembangan Islam di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Disinilah tonggak awal kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Saat kita menjelajahi sejarah Indonesia, kita menemukan perdebatan menarik tentang kerajaan Islam pertama di negeri ini. Dalam dunia akademik, ada dua kerajaan yang menjadi sorotan, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kerajaan-kerajaan ini dan peran penting mereka dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Indonesia menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 840 Masehi sebelum Kerajaan Samudra Pasai. Namun, sebagian sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, dengan ibu kotanya di Bandar Khalifah. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di sisi lain, Kerajaan Samudra Pasai terletak di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan didirikan oleh Meurasilu atau Sultan Malikussaleh pada tahun 1267 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia dipengaruhi perdagangan yang berkembang di Nusantara. Pedagang dari Arab, India, Persia, Cina berlayar melintasi perairan Indonesia, membawa budaya, agama, dan gagasan mereka. Interaksi ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh wilayah. Selain Perlak dan Samudra Pasai, masih banyak kerajaan Islam lain yang ada di Indonesia. Setiap kerajaan memiliki sejarah dan peninggalan unik, termasuk bangunan, makam, artefak, dan dokumen sejarah yang menjadi saksi perkembangan Islam di Indonesia. Kesultanan Perlak juga dikenal sebagai Kesultanan Peurelak, dianggap sebagai kerajaan Islam tertua dan pertama di Nusantara. Pendirinya Sayyid Ali Al-Mukhtabar berasal dari kelompok dakwah asal Mekah yang datang ke Perlak pada tahun 506 Hijriah atau 1012 Masehi. Sayyid Ali menikahi seorang gadis lokal bernama Tansyud Dewi dan putra mereka Ali Yadin Syed Maulana Abdul Aziz Shah menjadi pendiri dan raja pertama pada kerajaan Perlak. Perlak kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selain dari sisi perniagaan, Islam di Perlak tumbuh pesat sehingga menjadi pusat dan dakwah pendidikan Islam. Meskipun bukti mengenai kerajaan Perlak terbatas, kerajaan Samudra Pasai lebih sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena memiliki banyak bukti sejarah yang meyakinkan.
Pasai memperkenalkan Islam melalui perdagangan, dakwah, pemerintahan, serta peninggalan sejarahnya. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Samudra Pasai berhasil mengembangkan Islam dan menjadi salah satu pusat penyebaran penting di Nusantara. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kita. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang pasti adalah bahwa masuknya agama Islam melalui jalur perdagangan telah membentuk fondasi awal keberadaban. Peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan-kerajaan Islam menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Indonesia, mengilhami kita untuk mempelajari dan menghargai warisan agung ini yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai penutup, sejarah kerajaan Islam pertama di Indonesia mengajarkan kita bahwa Islam hadir dan berkembang di Nusantara dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh nilai kebaikan. Dari sinilah lahir peradaban Islam yang memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Maka dari itu, memahami sejarah sangatlah penting, karena sejarah Indonesia merupakan bagian identitas dan warisan bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.